Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mitra Wilis dengan NIM 230303101. Prodi PG PAUD Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengembangan sosial anak usia dini dengan judul metode yang tepat untuk menstimulasi perkembangan sosial anak usia dini dengan dosen pengampu Agus Saputra MPD. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan anak, yang meliputi kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan memahami perasaan orang lain. Stimulasi yang tepat sejak usia dini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang kuat, yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Di sini, saya akan membahas metode yang tepat untuk menstimulasi perkembangan sosial anak usia dini. Pentingnya perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Sangat penting bagi anak usia dini antara lain membantu anak membangun rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, memudahkan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah dan membantu anak mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Metode perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain atau role play. Contohnya, bermain dokter pasien, bermain jual beli, bermain menjadi keluarga. Caranya, anak dapat memerankan berbagai tokoh, hewan, atau benda di sekitar mereka. Manfaatnya, meningkatkan imajinasi, kreativitas, empati, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua yaitu bermain kelompok. Contohnya, bermain balok, menyusun puzzle bersama, permainan ular naga, dan permainan estafet. Caranya, permainan yang membutuhkan kerjasama tim dan kompak. Manfaatnya, melatih kerjasama, berbagi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang selanjutnya, yang ketiga, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya, ajak anak jalan-jalan ke taman, pasar, atau tempat umum lainnya. Caranya, biarkan anak berinteraksi dengan orang lain, menyapa penjual, atau bermain dengan teman sebaya. Manfaatnya, melatih anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, membaca buku cerita. Contohnya, pilihlah buku cerita yang mengandung nilai-nilai sosial seperti persahabatan, kerjasama, pengalaman liburan, hewan peliharaan, atau tentang kejujuran. Caranya, ceritakan pengalaman pribadi atau membuat cerita bersama anak. Diskusikan cerita dengan anak, ajak anak untuk berpendapat, dan berbagi pengalaman yang serupa. Manfaatnya yaitu mengembangkan imajinasi anak dan nilai-nilai moral. Yang kelima yaitu kegiatan seni. Contohnya, mewarnai gambar, membuat kolase, menyanyi lagu anak. Caranya, melukis, menggambar, atau kerajinan, serta bernyanyi. Manfaatnya yaitu mengekspresikan emosi, mengembangkan kreativitas, dan kepercayaan diri. Yang keenam yaitu pembiasaan. Contohnya, membiasakan anak mengucap salam, berbagi mainan, membereskan mainan, dan lainnya. Caranya, memberikan contoh yang baik, pujian atas perilaku positif, dan memberikan aturan yang jelas. Manfaatnya, membentuk kebiasaan baik seperti beribadah, menjaga kebersihan, dan interaksi dengan orang lain. Yang ketujuh ialah memberikan contoh yang baik. Contohnya, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, membantu orang yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan. Caranya, menunjukkan sikap sabar, ramah, bertanggung jawab, dan sikap peduli terhadap orang lain. Manfaatnya,
anak akan meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. 8. Mengajarkan empati. Contohnya, membantu teman yang jatuh, mendengarkan cerita teman yang sedih, dan membantu orang tua. Caranya, memberikan contoh situasi yang membutuhkan empati, atau meminta anak untuk membayangkan bagaimana perasaan orang lain dan memberikan pujian atas perilaku empatinya. Manfaatnya, mengajarkan empati pada anak sejak usia dini. Peran guru dan orang tua dalam stimulasi sosial anak usia dini. Pertama yaitu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk interaksi sosial. Yang kedua, memberikan contoh perilaku baik sosial yang positif. Selanjutnya, memfasilitasi permainan kelompok dan kegiatan belajar yang melibatkan kerjasama. Selanjutnya, memberikan umpan balik positif kepada anak dan memberikan dukungan serta dorongan kepada anak. Yang terakhir, membantu anak belajar menyelesaikan masalah. Kesimpulan, pentingnya perkembangan sosial anak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak di masa depan. Kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, mengelola emosional, dan bekerja sama akan membantu anak untuk sukses dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dengan menerapkan metode-metode ini secara konsisten dan berkelanjutan, perkembangan sosial anak usia dini dapat distimulasi secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.